warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillah walhamdulillah wa syukrilillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan buat kita semua untuk mensyiarkan malam-malam Ramadan, tepatnya pada malam hari ini, malam ke-22 Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan ini buat kita sampai berakhirnya Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terasa sekali oleh kita bahwa jumlah jemaah kita itu semakin mendekati berakhirnya Ramadan, jemaah kita terasa semakin berkurang. Dan memang ini secara alamiah akan terjadi seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi malam-malam Ramadan itu menjadi 3 bagian. Bahagian pertama dari malam pertama sampai malam 10 Ramadan. Insyaallah kita yang bersungguh-sungguh ibadah di bagian pertama ini akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ubahnya seperti suatu kompetisi. Di malam-malam pertama Ramadan ini semua orang ingin ikut berjamaah. Semua orang, tak ada yang mau ketinggalan. Sampai-sampai pengurus jadi bingung juga. Masjidnya aja belum selesai, jemaah penuh membeludak. Ya, gimana lagi ini untuk selanjutnya? Ternyata Bapak Ibu, di malam bagian yang kedua yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan maghfirahnya. Ternyata berjamaah kita mungkin tinggal separuh. Ya. Dan mungkin untuk bagian kedua ini termasuklah semifinal mungkin. Tentu di penyisihan banyak pengikutnya, tapi di babak semifinal semakin berkurang dan semakin banyak yang sudah dikalahkan oleh dirinya sendiri. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita berada di bahagian yang ketiga dari Ramadan itu sendiri, yaitu dari tanggal 21 sampai berakhirnya Ramadan. Kita akan mendapatkan nilai-nilai istimewa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan idkum minan nar. Kita terbebas dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita dapat melihat bagaimana kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala buat kita. Cuma kita sendiri yang belum menyadari bahwa datangnya Ramadan ini adalah untuk kita. Untuk siapa Ramadan ini Bapak Ibu? Untuk kita semua, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bapak Ibu, di 10 akhir Ramadan ini disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk adanya i'tikaf. Kita tinggal dan berdiam di masjid ini mulai kemarin sebelum maghrib malam 21 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan nanti.
Untuk apa gunanya Bapak Ibu? Sebagai upaya bagi kita, merupakan solusi bagi kita, sesuai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di akhir Ramadan ini ada Lailatul Qadar yang nilainya khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun Bapak Ibu? 84 tahun 4 bulan. Masya Allah. Nah, syukur kalau jemaah kita ini ada yang i'tikaf. Ada Bapak Ibu, ibu-ibu, untuk i'tikaf mungkin disarankan di rumah saja, ya. Bapak-bapak kita ada yang i'tikaf, mulai masuk sore kemarin, ya, dia bertempat tinggal, diam di masjid ini, dan besok baru keluar dari masjid ini tatkala maghrib, malam takbiran. Ada Bapak Ibu, ini masjid kita ada bagus nih. Saya rasa nggak perlu kita ke Abu Darda, ya, yang ada kegiatan secara resmi, ya. Untuk i'tikaf itu ada Abu Darda, ada Raudhatul Jannah di Nangka sana, ada Ar-Rahman di Playover sana, ada Masjid An-Nur, ada Masjid Raya Pasar Bawah. Untuk apa kita jauh-jauh ke sana? Ini masjid sudah, Masya Allah. Saya nggak menyangka ini kemampuan masyarakat kita seperti ini. Semoga ini menjadi sedekahun jariyah buat kita semua Bapak Ibu. Amin. Sebab sedekahun jariyah itu bukan hanya berimpak, bukan hanya berimpak punya harta benda, ya, untuk membeli material ini, tidak, ya. Kita semua punya impak di sini, yakinlah itu. Kalau ada uang, ada harta, kita mungkin berimpak dengan uang kita dan harta kita. Nah, mungkin yang punya pemikiran, punya pengalaman, ya, bagaimana bangunan ini sesuai dengan aturan pembangunan, sesuai dengan bestek, ya. Itu harus ada pemikiran-pemikiran ke arah itu. Membuat dena seperti itu, ke foto seperti itu bukan mudah, perlu pengalaman. Nah, orang yang punya pengalaman itu, ya, dia berimpak melalui apa yang dia bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengalaman jauh, harta tidak, ya. Di mana dia akan berjuang? Dengan tenaganya. Kalau ada gotong royong, dia nggak mau ketinggalan, walaupun dia punya pekerjaan yang mendesak dan dia tidak dapat meninggalkannya, dia utamakan untuk gotong royong membangun masjid ini. Wah Pak, saya nggak punya tenaga lagi, dah tua, nggak sanggup lagi. Bapak Ibu, masih ada kesempatan kita untuk berjuang membantu pembangunan masjid ini melalui doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa Bapak Ibu, berdoa pada Allah, ya Allah, berikan kekuatan mental bagi pengurus masjid ini agar mereka jangan patah di tengah jalan. Mereka harus semangat, harus mampu menghadapi berbagai ocehan, caci maki, fitnah. Berikan kemampuan bagi masyarakat kami untuk ikut menyumbang, ya Allah. Orang yang berdoa perlu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk pembangunan ini. Tapi jangan sampai jadi yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima ini bahaya nih. Kerjanya ngoceh terus. Ya, mulai dari pengurus, ngapain itu pengurusnya nggak becus. Ya, mulai pembangunan berjalan, jangan percaya, dia itu korupsi. Kesana kemari dia cuma ngoceh. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Saya yakin Bapak Ibu di sini nggak ada, ya Bapak Ibu. Yakin kita di sini pasti tidak ada. Ya kalau ada itu nggak jadi seperti ini. Saya tadi bicara dengan Pak Pengurus, walaupun bagaimana ini sudah nampak jadinya.
ya, tinggal memoles dan mempersiapkan segala sesuatu untuk selanjutnya. Dan ini semua Bapak Ibu, kita telah menyiapkan diri kita, telah menyiapkan diri kita untuk menghadapi hari esok yang lebih cerah dan lebih baik hari ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidah babanallahu lahu baitan bil jannah." Siapa hari ini yang peduli dengan pembangunan rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, siapa yang peduli dengan pembangunan masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan membangun pila nanti untuknya di surga, ya, akan membangun istana megah untuk kita nanti di surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga syafaatnya tetap ada bersama kita, dan tentu syafaat itu kita rindukan, karena dengan syafaat Rasulullah lah kita hidup di dunia ini akan selamat, dan insyaallah di akhirat kelak, insyaallah di akhirat kelak kita semua akan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.